Pada tahun 1993, di negara Malaysia terdapat kasus pembunuhan sensasional yang menggemparkan. Korban dari kasus pembunuhan ini adalah Datuk Mazlan Idris, seorang politikus yang tubuhnya ditemukan dalam keadaan termutilasi menjadi 18 bagian. Ini adalah kisah Mona Fandey, pembunuh narsistik yang tak merasa bersalah. Mona Fandey lahir di Perlis tahun 1956 dengan nama Masnah Ismail. Impiannya pada saat itu adalah menjadi bintang pop. Dia lalu menikah dengan Muhammad Afandi Abdul Rahman yang berjanji untuk membantu menggapai impiannya menjadi artis pop. Mereka kemudian meluncurkan album bernama Diana. Album itu tergolong sukses. Namun ternyata karirnya tak berjalan mulus. Mona memutuskan untuk meninggalkan impiannya dan beralih ke pekerjaan lain yang sangat berbeda, yaitu menjadi penyihir atau dukun. Dan dari pekerjaan baru ini, mereka mendapatkan banyak uang dari klien kelas atas mereka. Mereka mulai menawarkan ritual dan jimat-jimat. Pada tahun 1993, seorang politikus dari ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam bernama Datuk Mazlan Idris mendekati pasangan ini untuk karir politiknya. Dia percaya dengan ilmu hitam. Mona meyakinkan Mazlan bahwa ia memiliki ilmu mistik untuk mengabulkan permintaannya. Tetapi untuk itu dia meminta barang untuk ritualnya. Ia meminta imbalan 2,5 juta ringgit. Jimat yang dipercaya adalah tongkat milik Presiden Soekarno. Mereka berkata bahwa siapapun yang memiliki tongkat ini akan tak terkalahkan. Dan Mona berkata bahwa ia akan ke Indonesia untuk mendapatkan jimat itu. Tak lupa ia meminta ongkos 500.000 ringgit kepada Mazlan. Mazlan lalu membayar setengah dari jumlah imbalan dan memberikan 10 sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk membayar sisanya. Namun naas pada 3 Juli 1993, saat itu Mona mengatur agar Mazlan datang ke rumah mereka untuk melakukan ritual mandi kembang dan mengatakan bahwa akan ada hujan uang di ritual itu. Saat melaksanakan ritual itu, mereka dan asisten mereka, Juraimi, menyuruh Mazlan berbaring dengan kepala mengadah ke atas. Tak lupa Mona juga menutup mata Mazlan. Lalu tanpa peringatan secara tiba-tiba, Juraimi mengayunkan kapak ke leher Mazlan sebanyak 2 kali dan memenggal kepalanya. Mereka kemudian mengkuliti dan memutilasinya menjadi 18 bagian, lalu menguburnya di rumah mereka. Esoknya setelah itu, Mona dan suaminya mengambil uang di bank sebesar 300.000 ringgit Malaysia dan berfoya-foya. Bahkan mereka membeli sebuah mobil Mercedes-Benz. Polisi pun curiga dengan hal itu. Beberapa hari setelah pembunuhan, pada 13 Juli 1993, Juraimi ditangkap karena kasus narkoba. Tetapi pada 23 Juli 1993, ia mengatakan pada polisi bahwa ia terlibat dalam kasus pembunuhan Mazlan dan membawa mereka ke tempat Mazlan dikubur. Polisi membongkarnya dan menemukan potongan tubuh Mazlan yang tak berbentuk lagi. Setelah itu, Mona dan suaminya pada 9 Februari 1995, mereka ditangkap termasuk Juraimi. Pengadilan tinggi memvonis mereka atas pembunuhan berencana yang mereka lakukan dan menjatuhkan hukuman mati pada mereka dengan cara digantung. Setelah mendengar keputusan itu, Mona tetap tersenyum narsis dan berkata bahwa saya bahagia dan saya ingin mengatakan terima kasih untuk semua orang Malaysia. Pada 2 November 2001, eksekusi mati dilaksanakan, dan kata terakhir Mona adalah, "Saya tidak akan pernah mati." Kisah ini pun diangkat menjadi film horor berjudul Dukun pada tahun 2018. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan serakah dan tamak, serta jangan menghalalkan segala cara untuk tujuan duniawi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.